Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalian harus tetap jaga kesehatan ya, apalagi dengan adanya virus corona ini. Nah, jadi sebelum kita masuki materi pelajaran, Ibu absen dulu ya. Kira-kira siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua ya. Nah, kita sebelum masuk ke pelajaran, Ibu ingin bertanya. Kira-kira hari ini kita masuk pelajaran bab berapa ya? Bab 7 ya. Bab 7 tentang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan ungkapan rasa syukur? Ya, apa? Rasa syukur itu adalah ya ungkapan terima kasih. Ada lagi? Ya, ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ungkapan rasa syukur itu adalah bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpah, rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan. Nah, dari istilah syukur sendiri, menurut agama, sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberikan nikmat dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari bersyukur ini ada hadis dari Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Nah, dari hadis ini saja kita sudah mengetahui ya apa sih yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi hadis ini bertujuan itu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di dalam dunia ini, entah itu rezeki, nikmat, entah itu musibah, kita harus tetap selalu bersyukur karena semua perbuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan kayak selalu mengeluh, kenapa sih harus saya yang kena musibah, kenapa nggak orang lain? Nah, itu karena Allah ingin meningkatkan derajat kita. Jadi memberi cobaan kepada hambanya melampaui batas kemampuan dari hambanya. Nah, jadi apapun yang Allah telah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur kepadanya. Nah, apa sih yang kita lakukan, yang harus kita perbuat dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur? Jadi kita harus beribadah 5 waktu, itu kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Ya, menjauhi larangan-larangan yang Allah telah beritahu ke kita. Nah, apalagi? Kita harus mentaati apa yang diperintah Allah. Ya. Jadi
Ingat ya, semua yang Allah telah berikan, nikmat, nafas, kenikmatan dunia, itu datangnya dari Allah. Jadi kita harus selalu tetap bersyukur apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Terus apa yang kita dapat? Hikmah dan manfaat bersyukur. Nah, hikmah dan manfaat bersyukur itu ada 6. Yang pertama, memberi rasa nyaman. Nah, jadi dengan nyaman ini, dengan bersyukur, tubuh kita akan dialiri energi yang positif, sehingga kita kembali kepada diri kita juga positif. Nah, yang kedua apa? Dapat membentuk pola pikir sukses. Nah, kenapa dia membentuk pola pikir sukses? Karena rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kamu meraih apapun yang kamu inginkan dalam hal-hal yang positif. Nah, yang ketiga apa? Menjauhkan diri dari penyakit hati. Nah, coba tadi kan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan cara ini, kamu tidak mudah diliputi penyakit hati. Penyakit hati itu seperti apa? Benci, tuh, iri, dengki, tuh, sombong. Nah, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Jadi, orang-orang yang tidak pernah bersyukur itu, dia selalu dapat kekurangan. Entah dari rezeki, entah dari nikmat. Jadi dia selalu merasa kekurangan. Nah, yang keempat apa? Hidup menjadi lebih berkah. Nah, itu tadi kan. Jadi semuanya itu harus bertujuan kepada Allah. Jadi meski rezeki yang kamu dapatkan tidak sebanyak orang lain, namun manfaatnya akan sangat terasa sekali pada kalian. Nah, yang kelima, meningkatkan keimanan seseorang. Nah, jadi bersyukur ini juga menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang harus ridho atas semua pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir nih, ini yang paling baik di antara manfaat yang lain, yaitu dijanjikannya surga. Nah, ketika seorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada orang-orang tersebut. Surga tujuannya bagi orang-orang yang beriman. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke materi-materi yang terakhir nih. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa coba? Iya, kita harus selalu tetap bersyukur, benar. Semua kenikmatan, entah itu kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, semua harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ingat ya, entah kita dalam keadaan senang atau dalam keadaan sedih atau kita mendapat musibah, semua itu karena Allah, semua itu datangnya dari Allah. Jadi kita harus selalu tetap bersyukur apapun yang Allah telah berikan, karena barang siapa yang bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan surga dan mengangkat derajatnya. Itu yang dapat kita ambil ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini selalu berkah untuk kalian ke depannya. Jika Ibu ada salah kata dalam pengucapan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.